Biar itu nih ya. Ya sama Amiknya begitu sih. Tenang Ami, tenang. Yang penting sampai dulu urusan belakangan. Berantakan. Sementara kalau ada permasalahan yang menjadikan muslimin terbelakang dan Anda hanya bisa menggerutu. Gimana imat. Iya. Sab. Nah, saya punya amanat begal nasab, jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Iya. Emang ada saya datang keluar Batang? Saudara, aku ini saya Habib nih, saya Habib. Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gua Habib nih, gua Habib. Ada begitu? Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ngomong perut kok udah lapar. Kok perut kok udah lapar nggak bisa basa-basi. Gimana nih? Abi Ahmad, khair ya, Masya Allah ya. Kalau ente perhatikan ana dengan ponakan, itu Habib Ahmad lebih tua sama ana 32 tahun. Umur dia hampir sama malaikat. Susah kita ngomong depan ponakan cucu, luar biasa, Masya Allah. Ngaji biar pinter, jangan 5 tahun baru pulang, mau ngapain, belajar ilmu minimal 25 tahun. Baru pulang, habis gimana bini yang ada tinggal, bini yang ada cari lagi di sana. Kurang minta duit sama Ami kaya boleh nanggok. Alhamdulillah, amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi washabihi ajma'in. Ringkas minta maaf dari Allah kepada para habaib. Ana nggak kenal para habaib, kecuali yang ana kenal sering-sering ketemu. Ini wajar nih Habib Ali, ya abaknya teman ana. Bapak ana ngajar di Kuitang, ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Arab di Kuitang. Tapi nggak ada dalam managib. Bisa dimengerti? Ana kagumi, ana punya kakak, ada yang mampu tulis managibnya. Tapi tak seorang pun mampu menulis managib ana. Kenapa? Ana haramkan hidup ana tercatat. Bisa dimengerti? Haramkan hati Anda untuk memiliki managib. Jangan, biarkan zaman yang mengatur dan mengalir. Sehingga nama itu dikenang oleh anak-anaknya dan murid-muridnya yang taat dan setia kepada perjalanan gurunya. Itulah managib yang sebenarnya. Adapun managib yang tertulis, hanya dibaca gitu-gitu. Lah managib aulia, managib Rasul, riwayat Rasulullah SAW, sejarah Nabawiyah, nggak ada yang baca. Paham nggak tuh omongan? Ringkas deh nggak kayak basa-basi nih. Ada seorang waliyah kasih tahu, nih ringkas nih. Ini buat semua nih. Ya, kita itu pengen senang nggak? Ya Rob yang nggak jawab mudah-mudahan miskin selamanya Rob. Orang tanya, hidup pengen senang nggak? Duit nggak punya gimana? Nih kalau hidup pengen senang, ngelihat. Lihat managib aulia solihin beres. Lihat kibar aulia, kibar solihin, kibar ulama, beres. Bagaimana mereka punya hidup? Nih bismillahirrahmanirrahim, ada 3 hal. Ini udah 5 tempat ani sampein nih. Tapi karena waktunya kepepet dan juga DP-nya kagak ada, ya sudah kita pelit lagi, begitu. Tuh. Managib yang paling indah adalah managib yang ada di hati kita sendiri. Managib yang paling indah adalah managib bagaimana kita mengukir kehidupan kita dalam keseharian selama 24 jam. Itulah managib yang paling indah buat kita seorang muslim atau muslimat. Paham itu bahasa? Biar itu nih ya. Ya sama Amiknya begitu sih. Tenang Ami, tenang. Yang penting sampai dulu urusan belakangan. Aneh dari jam 1:30 dari Citayam, Allahumma biasanya 1 jam setengah aneh sampai dari Citayam ke Bukit Duri. Nyatanya 2 jam setengah baru sampai, ngacet ya na'udzubillah. Hampir keluar dari mobil mau lari kemarin. Bukan nyari pahala, nyari DP. Kalau sampai malam ini sampai aneh selesai nih, ya maghrib makan di sini sembahyang, DP nggak dikasih, bismillahirrahmanirrahim, janji ya Rob. Jangan kau izinkan kaki aku datang untuk selanjutnya. Artinya ini penekanan ya. Ringkas al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i.
Cantumkan di hati Anda baik-baik. Al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Nih, manaqib buat diri kita pribadi dalam kehidupan sampai wafat. Jadikan Anda punya diri bermakna dalam sudut pandang agama. Jadikan Anda punya aktivitas dalam keseharian, punya arti di sisi Allah Ta'ala, punya makna di sisi Allah Ta'ala. Arti punya makna di sisi Allah Ta'ala, Anda punya diri bermanfaat dengan ajaran agama. Anda punya diri dapat mengajarkan orang dengan agama yang Anda miliki sebagai pengetahuan Anda. Arti bermanfaat, Anda punya diri, Anda punya makna dalam kehidupan, Anda bisa menjadi teladan untuk orang lain, bukan untuk dibuatkan manaqibnya. Selesai. Kapan itu bisa didapat? Kalau kita ketemu seseorang yang dengan orang itu Allah telah bukakan lapang dada hati kita dengan menerima sandangan, pandangan, nasihat, ilmu dan sebagainya dari orang-orang tadi. Kata waliyah, al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Selesai. Jadi kalau Anda ingin dapati nikmat dalam kehidupan melalui tuntunan ilmu agama, nah kita kebanyakan ngaji doang sih. Apalagi yang ngaji nggak ngamalin, ancur-ancuran. Apalagi nggak ngaji, cuma maulid doang, hal doang, berantakan. Sementara kalau ada permasalahan yang menjadikan muslimin terbelakang dan Anda hanya bisa menggerutu. Gimana imat. Jangan lawan imat, Dajjal nggak usah dilawan. Anda dikalahkan oleh Dajjal. Kembalikan kesadaran Anda dalam menurut ajaran agama apa. Bagaimana Anda punya orang tua yang dianggap orang soleh dalam perbuatan. Kembali kepada khitah mereka, selesai sudah. Dajjal sampai kiamat nggak bisa dilawan. Siapa yang bisa lawan Dajjal? Siapa? Nabi apa itu? Nabi apa habis itu? Nanti mau kiamat, Nabi siapa yang ditantang? Siapa? Nabi Isa yang bisa lawan Dajjal, Imam Mahdi. Model-model kita. Ya, justru dengan adanya Dajjal seperti imat, Anda dibangkitkan kesadaran untuk meraih ilmu agama. Raih ilmu agama, sebab ilmu hanya bisa ditundukkan dengan ilmu. Dengan ilmu sudah nggak bisa ditundukkan. Dajjal nggak takut dengan ilmu. Dajjal nggak takut dengan sorban. Dajjal nggak takut dengan sejadah kita. Dajjal nggak takut dengan selena kita. Dajjal takut tuh, Imam Mahdi mati lagi tuh. Nabi Isa. Kita nggak bakal ketemu Nabi Isa. Ada Pak Isa, Kang Urut. Catat ya, ini waktu nggak mungkin udah lapar banget, belum makan dari kemarin. Oh, udah. Ampun mati itu. Ini tanda. Mat, kebuli cukup nggak, Mat? Kebuli cukup. Iya. Oh, apalagi lebih mustahil lah. Ingatin tuh. Heran nanti tiap ceramah orang jahatin mulu ya. Mana TV pada mati tuh? Tuh TV pada mati tuh. TV nyalain dong TV. TV mati, nggak enak kan nggak lihat TV nih. Itu. Ya begitu, Masya Allah. Ada orang, lebih Aldi ngomongnya galak, gue nggak galak. Orang yang bahasanya ketus seperti anak, punya nilai tambah bagi orang yang mengerti agama dalam pengamalan, ikhlas dalam pelaksanaan. Biar bisa mengerti bahasa ilmu ya. Al-aish, kata seorang waliyah, al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Makna hidup yang sebenarnya adalah kapan? Ketika kamu berjumpa dengan siapapun, dengan perjumpaan kamu dengan dia, kau punya hati lapang. Kau punya hati nerima dari ilmu, pandangan, nasihat, tuntunan, bimbingan, arahan yang disampaikan oleh orang-orang yang Allahu Akbar. Selesai, benar, gitu. Alhamdulillah. Tidak sebatas itu. Wa yadulluku alal iqbal Allah. Orang itu yang memberikan membuka hati ente, dia mampu memberikan tuntunan, arahan, bimbingan untuk kau bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dalam ajaran ilmu yang disampaikan olehnya. Dua nilai tambah. Jadikan kau punya manaqib seperti itu. Dan yang terakhir, wal i'rad 'anid dunya wa ahliha. Sering-sering menjauhkan diri, berpaling dari orang yang otaknya, ucapannya, perbuatannya, kehidupannya, aktivitasnya, kegiatan kesehariannya hanya otak dunia saja. Jauhkan kau punya diri dari orang-orang yang ucapannya, perbuatannya, kehidupannya, apaan saya nggak ngerti. Dunia aja. Oh, na'udzubillah wal afiyah. Jauhin orang model begitu, jangan kejar-kejar orang yang punya duit, punya jabat. Jangan haramkan hati kalian untuk bisa merapat kepada orang-orang yang ahlu dunia. Buang tuh dari otak, dari hati, dalam kehidupan ya. Haramkan kau punya hati, menghindar jauh-jauh dari tipe demikian. Sebab dengan cara seperti itu, Anda nggak punya akhlak, Anda nggak punya makna. Lihat rijalullah, lihat as-salihin, lihat Allahu Akbar, ulama-ulama kita, habibnya atau bukan habib, mereka berpaling dari orang gitu, tapi tetap dikejar oleh orang-orang tadi.
Paham ya? Kembali saya ulang, ada 3 hal untuk menjadikan manaqib diri Anda sendiri. Nggak perlu manusia tahu. Ketika ada orang-orang soleh dengan manaqibnya, itu fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi kita yang masih hidup, haramkan di hati kita, ya punya manaqib. Jangan. Biarkan Allah Ta'ala yang mengukir manaqib kita dengan kesolehan anak-anak kita dan atau ketaatan murid-murid yang diajarkan oleh orang-orang soleh tadi dalam ilmunya. Al-i'raf. Al-aish biliqa'i man syara sadrak biliqa'i. Ingat tuh. Ya. Untuk mendapatkan kenikmatan hidup, makna hidup yang berarti hanya pertama di majelis ilmu, tidak lainnya. Di mana majelis ilmu yang dimaksud, orang tadi sebagai guru agama mampu membuka hati pikiran manusia dengan ilmu yang diajarkan kepadanya, terbuka dari waktu ke waktu. Alhamdulillah, oh begini caranya. Tidak hanya sekedar nasihat pandangan ilmu yang disampaikan pun, wa yadulluka ala al-iqbal Allah. Itu guru mampu merubah bentuk-bentuk kemanusiaan, watak-watak manusia, sifat manusia, dia rubah dari waktu ke waktu dengan kesolehan orang tadi dalam tuntunan ilmunya. 2 kau dapati, kalau betul ada. 3, orang itu mesti punya sifat al-i'rad anid dunya wa ahliha, mampu menghindarkan dirinya dari aneka macam bentuk keduniaan, baik secara pribadi maupun dari orang-orang yang memiliki sesuatu kelebihan dalam sisi dunia, dia wajib menghindarkan dirinya dari tipe demikian. Ahiyal kamal, ini yang kesempurnaan. Itulah makna hidup bagi seorang muslimah. Jadi kita hidup alhamdulillah, nggak ada urusan. Ya dunia ya tu'ti wa tamna. Dunia sebentar dimabati, dapat sebentar hilang. Dunianya masih ada, orang udah pada mati. Apa yang jadi kebanggaan Anda? Nggak ada. Jadikan 3 hal ini dalam pondasi kehidupan. Selesai sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaku Habib, nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, campur maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma 1. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah. Jidat lo ilmiah. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus, argumentatif, saudara. Insya Allah kalau nanti ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Kalau ada waktu, nanti kita berikan jawabannya yang tuntas. Setuju? Setuju? Kalau ada. Nah sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu. Dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa? Begal nasab. Ada begal nasab. Ada begal nasab. Nah, saya punya amanat begal nasab jangan diundang, saudara, ke tempat-tempat gila. Ini hanya menyebarluaskan fitnah dan mengadu domba antara habaib dengan kiai, bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo. Bukan ngomong kayak Habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar Batang, saudara akuin nih, saya Habib nih, saya Habib. Habib nih, Habib. Emang ada ngaku-ngaku begitu? Emang Habib Hamid tadi kerama begitu? Gue Habib nih, gue Habib. Ada begitu? Ada. Itu begal-begal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin, gue nggak terima. Mau ngapain kita terima pengakuan saudara yang suka ngadu domba umat? Betul, betul, betul. Nah, ada yang jawab, Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah. Kan kita bilang begal, begal jangan dijawab ilmiah, disontok juga. So, saya mau tanya, mau dipecah belah habaib dengan kiai? Mau dipecah belah umat Islam? Siap bersatu, siap bersatu, takbir. Padahal pada faktanya tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Dan buku terbarunya yang ditulis setebal 700 halaman menjawab buku Keabsahan Nasab Ba'alwi yang ditulis oleh Pak Hanif Al-Attas dan kawan-kawan. Itu sampai hari ini belum ada tanggapan balik dari pihak Habib Ba'alwi. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib.
Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube. Maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja. Kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah. Emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Nggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau yang udah yang tobat, enggak apa yang tobat. Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat Mas Nawasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan don sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu. Kiai NU yang benci kepada bangsa itu. Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, maka takabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Hah? Nah, ya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sampai Nabi? Dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang dia omongin itu di sidang saudara saya. Saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu. Karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja, nggak tahu sejarah dia. Iya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini lagi balas-balas. Karena ini dari Allah tuh balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Habibah, itu sama Rabi Talawiyah, mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paserean ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paserean punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 31 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia, bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka, serak saja.
Itu luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.